Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita di pertemuan ke-8 sudah masuk di tahap kedua di mempelajari yang namanya ilmu nahwu, yaitu mengenal tanda baca dari yang kita pelajari sebelumnya. Di bab 1, di tahap pertama. Mengenal tanda bacanya. Yang disatukan dalam judul Babul I'rab. Bab tentang i'rab. Bab ini adalah bab yang sangat penting dalam nahwu. Bahkan tidak ada nahwu tanpa i'rab. Tidak ada nahwu tanpa i'rab. Iya. Dan inilah yang menjadi inti daripada nahwu. Mengetahui tanda baca akhir dari setiap kata. Sebelumnya itu pendahuluan untuk tahap ini. Tahap awal yang kita selesaikan kemarin, itu seperti pendahuluan untuk tahap ini. Sama juga dengan tahap nanti ketiga, tahap terakhir. Itu adalah praktek untuk tahap ini. Jadi ini adalah inti dari nahwu. Yang setiap orang ingin baca kitab harus memahami bab ini. Di samping dia harus hafal karena susah mempraktekkan sesuatu kalau tidak dihafal. Tapi sebelum hafal harus dipahami. Karena walaupun dihafal tidak dipahami, tidak bisa juga diamalkan nanti teorinya. Jadi intinya bab ini adalah bab paling penting dalam nahwu. Iya, apalagi sekali lagi bagi orang ingin baca kitab gundul. Kita masuk babul i'rab, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. I'rab, jadi kita harus tahu dulu apa itu i'rab. Apa itu i'rab? Sebelum nanti masuk di jenisnya, bentuknya. I'rab adalah taghyir, perubahan. I'rab adalah perubahan ahwal, keadaan. I'rab adalah perubahan keadaan. Awakhiril kalimi, akhir sebuah kata. Jadi dia itu membahas perubahan huruf terakhir. Dipahamkan? Dari sinilah nanti genap dengan sorof. Karena sorof itu membahas perubahan sebelum akhir dari setiap kata. Perubahan sebelum akhir dari setiap kata. Itu sorof. Kalau no i'rab membahas perubahan keadaan akhir setiap kata. Liikhtilafi, karena perbedaan al-awamil, penyakit ad-dakhilati, yang masuk alaiha, padanya. Berarti ini isyarat dari ulama nahwu, perubahan keadaan akhir karena ada sebab. Sebab ini disebut dengan amil. Bahasa sederhananya kita penyakit saja. Paham kan? Asalnya kata itu tidak ditahu. Apa harokatnya? Kecuali setelah masuknya amil. Dalam bahasa Arab disebut amil. Di orang nahwu. Disederhanakan di bahasa kita penyakit. Supaya gampang dimengerti saja. Supaya gampang dimengerti. Karena berubah amil. Berubah penyakit yang masuk padanya. Makanya berubah keadaan akhir. Sementara ada contoh sederhananya. Sebelum kita masuk lebih jauh. Lafdhan, perubahannya itu kadang terlafatkan, terlihat, nampak. Itu namanya lafdhan.
Perubahannya itu dilihat. Nampak dalam kalimat. Au taqdiron. Atau perubahannya itu takdir. Tidak nampak. Perubahannya itu adalah tersembunyi. Perubahannya tersembunyi. Nah, ini yang kita harus pahami terkait dengan i'rab. Jadi dia adalah, i'rab adalah perubahan. Keadaan. Akhir setiap kata dalam bahasa Arab. Perubahan ini adalah karena adanya penyakit. Yang berbeda-beda yang masuk padanya. Beda penyakit, beda yang ditimbulkan. Perubahan itu bisa dua. Kadang kelihatan antum bisa lihat. Kadang juga tersembunyi. Jadi dia sebenarnya berubah. Tapi tidak terlihat. Tidak terlihat. Iya. Contoh di buku sebelum kita baca, lihat saja di papan. Untuk perubahan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kita contohkan kata Muhammad. Ya, contohkan kata Muhammad dan Al-Fatah. Ini kata Muhammad, kita tidak tahu ini harokat akhirnya. Makanya kalau kita sebut satu saja, kita bilang Muhammad. Sukun akhirnya. Al-Fatah, ini juga apalagi. Karena akhirnya alif. Alif tidak akan pernah diharokati sampai kapanpun. Ya kan? Sehingga dia berubah, tapi tidak tahu perubahannya apa. Itu kalau dia berdiri sendiri. Tapi ketika kita sudah belajar i'rab, nanti kita tahu. Karena i'rab itu adalah perubahan, membahas perubahan akhir, keadaan akhir setiap kata. Jadi dengan membahas i'rab, kita akan tahu perubahan akhir dari Muhammad. Dengan membahas i'rab, kita akan tahu perubahan akhir dari Al-Fatah. Walaupun tersembunyi. Paham kan? Dari mana kita tahu? Karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Iya, penyakit itu dalam pembahasan i'rab, itulah yang mempengaruhi setiap kata dalam bahasa Arab. Di bab ini kita tidak bahas penyakit di tahap ini. Karena penyakit itu banyak. Nanti tahap terakhir baru bahas penyakit. Tahap ini adalah bukan membahas penyakit. Penyakit itu hanya sekedar contoh. Apa yang kita bahas di tahap ini? Tanda yang ditimbulkan oleh setiap penyakit. Contoh saja, 3 penyakit dasar. Iya. Ja'a, ro'aitu. Kita contohkan sederhana saja, min lah. Min, penyakit jer. Karena sudah kita tahu huruf jer di alamat isim. Ini ja'a, ro'aitu, min. Ini namanya penyakit. Nanti min banyak temannya. Ro'aitu banyak temannya. Ja'a banyak temannya. Itu di tahap terakhir. Tahap penutup dalam nahwu. Yang kita bahas ini adalah kalau ada penyakit ja'a, apa yang terjadi pada Muhammad? Kalau ada penyakit ro'aitu, apa yang terjadi pada Muhammad? Kalau ada penyakit min, apa yang terjadi pada Muhammad? Itu yang kita mau tahu sekarang. Iya. Ternyata itu Muhammad, kalau saya pasangkan di sini, iya. Iya, ja'a nanti dikenal sebagai penyakit rofa. Ro'a itu dikenal nanti sebagai penyakit nasab. Kalau min dikenal nanti sebagai penyakit jer. Nanti antum akan tahu sebentar lagi. Apa itu rofa? Sebentar lagi. Apa itu nasab? Apa itu jer? Ini kan pembahasannya i'rab. Iya. Nah ini ja'a penyakit rofa. Kalau dia masuk pada kata Muhammad, maka Muhammad harus didommah. Karena dia penyakit rofa. Jangan tanya dulu apa itu rofa. Sebentar. Yang penting sekarang adalah antum tahu i'rab itu apa. Pembahasannya. Kalau masuk ro'a itu penyakit nasab, maka Muhammadan akan di fathah. Kalau masuk penyakit min, penyakit jer, maka Muhammad akan di kasroh. Muhammad akan di kasroh. Jelas ini pembahasan kita?
Iya. Perhatikan dulu saja di sini saudara. Saudara, biar roboh ini tembok. Lihat papan. Jangankan bunyi itu. Iya. Biarkan sudah ada yang tugas itu. Nah, biar jatuh apapun, enggak usah. Perhatikan papan. Iya. Apalagi hanya sekedar bunyi itu. Enggak hilang di nyawamu. Dah. Jadi ja'a Muhammadun. Ro'aitu Muhammadan min Muhammadin. Iya. I'rab membahas ini. Kenapa dun? Kenapa di sini dan? Kenapa di sini din? Itu i'rab. Jadi dia itu membahas perubahan keadaan akhir sebuah kata. Dipahamkan? Karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Itu dibilang i'rab. Paham kan? Dengan belajar i'rab, antum bisa jawab nanti. Kenapa ini dun? Kenapa ini dan? Kenapa ini din? Paham kan? Dengan bahas i'rab, antum bisa jawab. Ja'a Muhammadun. Kenapa dun dibaca? Karena penyakit ja'a. Antum nanti bisa bilang begitu. Dan dah harus ja'a, nanti banyak temannya ini. Iya, ribuan temannya. Ro'aitu Muhammadan. Kenapa antum baca dan? Nah di sini dun. Karena penyakitnya ro'aitu. Min Muhammadin. Kenapa antum kasro? Karena penyakitnya min. Paham ini kan? Jadi nanti secara singkatnya begitu. Kalau antum belajar i'rab, maka antum bisa jawab pertanyaan itu. Jelas kan? Jadi dia memang khusus membahas perubahan akhir kata. Karena adanya penyakit. Ini kalau antum melihat Muhammad, Muhammadun dan din. Terlihat atau tidak terlihat? Terlihat. Kan begitu? Saya ganti dengan al-fata. Al-fata. Ya. Kalau saya masukkan ja'a penyakit yang sama, maka yang ditimbulkan sama. Ja'al fata. Ro'aitul fata. Min al-fata. Karena penyakitnya sama, maka sebenarnya sakit yang ditimbulkan akan sama. Kan penyakitnya sama. Ja'a tadi penyakit. Kalau dia ada maka penyakitnya akan didomah. Sakitnya. Ro'a itu penyakit. Kalau dia ada maka sakit yang ditimbulkan fathah. Min penyakit. Sakit yang ditimbulkan adalah kasro. Makanya al-fata sebenarnya di sini domah. Di sini fathah, di sini kasro. Tapi kan alif tidak bisa menerima yang namanya dhammah. Tidak bisa di fathah, tidak bisa di kasroh. Kenapa? Karena alif tidak pernah punya harokat. Anda paham ini? Alif tidak pernah punya harokat. Jelas ini pembahasan? Berarti kalau antum ditanya sebenarnya, ini al-fata berubah enggak dengan adanya penyakit? Paham pertanyaan saya sekarang? Ini al-fata berubah enggak karena ada penyakit? Berubah. Mana perubahannya? Ya? Itulah jenis perubahan kedua. Takdiron. Apa artinya takdiron? Tersembunyi. Jadi makanya nanti itu antum akan pelajari setelah ini. Al-fata, ketika al-fata, dia domanya muqaddaro. Domanya sembunyi. Ro'aitul fata, fatahnya muqaddaro, sembunyi. Minal fata, kasronya tersembunyi. Dipahamkan? Iya, ini untuk gambaran dasar i'rab. Jadi i'rab itu membahas perubahan kata, harokat akhirnya. Paham kan? Yang nampak ataupun apa? Yang tersembunyi. Sekaligus i'rab nanti akan membahas yang namanya penyakit. Cuman untuk tahap kedua ini, hanya nama-nama penyakit. Nama-nama perubahan. Nama penyakit rofa, perubahan rofa. Penyakit nasab, perubahan nasab. Penyakit jer, perubahan jer. Hanya namanya. Adapun jenis penyakitnya, itu tahap terakhir. Kalau kita sudah masuk itu berarti kita akan tamat. Di kitab pertama. Dipahami ini? Paham dulu i'rab. Paham dulu i'rab? Jadi apa itu i'rab? Perubahan keadaan akhir kata. Kenapa berubah? Karena adanya penyakit yang masuk padanya. Beda penyakit, beda sakitnya.
Nah, seperti keadaan kita ini. Iya kan? Flu, ya. Orang ingus. Ya kan begitu? Iya. Batuk. Beda-beda. Beda penyakit, beda sakit yang ditimbulkan. Jelas ini? Jelas dulu i'rab? Ah, ini untuk tahap dasar harus dipahami dulu. I'rab itu apa? Berikutnya, lihat contoh. Jelas saya kira ini contoh misal ja'a Muhammadun, ro'aitu Muhammadan, marortu bi Muhammadin. Dun dan din itulah i'rab. Harokat huruf terakhir. Itulah yang akan dibahas dalam i'rab. Iya. Ro'a ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Bi temannya min. Bi temannya apa? Min. Cuma ini kan contohnya sudah susunan kalimat sempurna. Kan nahwu. Iya. Bi temannya min. Penyakit jer. Berarti sebenarnya al fata ini. Bil fata di kasro ini. Tapi mana kasronya? Itu disebutkan dengan kasronya apa? Takdiron. Nanti ada namanya insya Allah. Muqaddaroh di tabel setelahnya. Setelah kita paham terkait dengan i'rab dan jenisnya. Sudah paham ini i'rab? Siapa yang belum paham? Sebelum kita lebih jauh lagi. Siapa yang belum paham? Nah, kalau sudah paham, masuk di jenisnya. Anwa'ul i'rab, halaman berikutnya. Jenis-jenis i'rab, jenis-jenis perubahan yang terjadi dalam bahasa Arab. Dalam kosakata Arab itu ada perubahan berdasarkan penelitian, tidak keluar dari 4 jenis perubahan. Tidak akan pernah ada jenis kelima. Iya, dari yang kita pelajari sebelumnya, isim, fiil, iya, itu tidak akan pernah keluar dari perubahan i'rab. Dan perubahan i'rab itu ada 4 jenis. Nah, ini pertama hafal namanya, supaya nanti kita tahu ini berubahnya ke sini. Yang kedua, hafal apa maksud dari nama itu. Anwa'u al-i'rab. Jenis dari i'rab. I'rab itu secara garis besar tidak keluar dari 4 jenis. Jenis pertama namanya rofa. Ya. Jenis kedua namanya nasab. Jenis ketiga namanya jar. Tergantung perselisihan penamaan antara orang Basra dan orang Kufah. Sekarang saya langsung kasih saja 2 supaya tidak bingung nanti. Kadang mereka bilang jar, orang Basra. Kadang mereka bilang juga khofat. Ya, orang Kufah. Khofdun, jarrun. Ini beda penamaan saja. Tergantung sekolahnya di mana. Karena dulu sekolah bahasa Arab 2. Hanya Basra sama Kufah. Mereka selalu berselisih dalam bahasa Arab dari dulu. Bukan orang Arab. Tapi memperdebatkan bahasa Arab. Iya. Ini orang Basra dan orang Kufah. Di buku tinggi baru nanti kita akan melihat perkelahian mereka. Iya. Yang penting kalau buku dasar kita tidak usah berkelahi dulu. Yang penting kenal, ada namanya jar sama dengan khofat. Iya. Yang terakhir ada namanya jazmun. Jazmun, nasbun, rob'un. Ini dia. Nanti rob'un dinamakan juga marfu. Sama ini. Iya, marfu. Nasbun dinamakan juga apa? Mansub. Hasilnya nanti ini. Ya, jarun namanya majrur. Atau khobdun mereka namakan mahfud. Mereka namakan mahfud. Ini masalah nama saja. Jazmun mereka juga namakan majzum. Supaya dikenal semua namanya. Ini harus kita tahu. Apa itu rofa? Apa itu nasab? Apa itu jer? Apa itu jazm? Dan di mana terjadinya? Di mana terjadinya ini 4? Itu harus antum pahami. Iya. Rofa itu adalah perubahan khusus
tandanya dhammah atau apa yang menggantikan. Jadi nanti itu tidak selamanya kata itu di dhammah kalau di rofa. Ada penggantinya dhammah. Paham kan? Saya ulang. Rofa adalah perubahan khusus. Tandanya dhammah atau apa yang menggantikannya. Kalau antum lihat kata dalam bahasa Arab, di dhammah rofa itu. Atau antum bilang marfu ini. Marfu. Ini kata di rofa. Marfu. Antum baca Quran. Alhamdu. Itu alhamdu apa itu? Apa tanda bacanya? Dhammah. Berarti namanya apa? Itu kata di rofa. Atau bilang marfu. Paham ini? Karena kalau tandanya dhammah, maka namanya rofa. Atau marfu. Paham kan? Atau apa yang menggantikan dhammah? Jangan dulu bertanya, apa itu penggantinya dhammah? Yang jelas, antum tahu. Rofa adalah perubahan dengan tanda dhammah atau apa yang menggantikannya. Paham rofa? Nasab atau mansub. Perubahan yang dikhususkan dengan tanda fathah atau apa yang menggantikannya. Jadi kalau ada kata di fathah atau nanti ada yang menggantikan fathah, ketahuilah itu kata nasab atau disebut mansub. Dipahami ini? Paham nasab ini? Nasab. Jar atau khafat atau dibilang majrur atau dibilang mahfud. Perubahan yang dikhususkan tandanya kasroh atau apa yang menggantikannya. Jadi kalau ada kata di kasroh itu lagi di khafat atau di jar. Paham ini? Jazm atau majzum. Perubahan yang dikhususkan tandanya sukun. Atau apa yang menggantikannya. Saya ulang. Jazm atau majzum. Perubahan yang dikhususkan tandanya sukun. Tahu sukun tak? Siapa yang tidak tahu sukun? Tahu di sukun Hanafi? Apa itu? Apa itu? Apa itu sukun? Jangan sampai nu bilang itu gorengan di luar. Bukan itu sukun. Apa itu sukun? Baris yang berbentuk bulat. Bukan baris itu. Baiklah. Jadi sukun itu ini. Jangan sampai tidak dikenal. Alhamdulillah. Ini jenis perubahan dalam kata bahasa Arab. Tidak ada lagi jenis lain. Hanya ada rofa dengan tanda dhammah atau penggantinya. Atau fathah, nasab dengan tanda fathah atau penggantinya. Atau jar dengan tanda kasroh atau penggantinya. Atau jazm dengan tanda sukun atau penggantinya. Tidak ada lagi perubahan kelima. Dipahami ini? Paham nama-nama perubahan? Nah, kalau ada di rofa, misalnya, Ja'a Muhammadun. Ini Muhammadun, nasab, rofa, jar, atau jazm. Apa? Kenapa? Kenapa bisa antum pastikan dia rofa? Tandanya dhammah. Adapun kalau antum bertanya, kenapa di rofa? Itu urusan lain. Yang penting sekarang tahu dulu tandanya. Kalau di dhammah berarti rofa. Paham kan? Ro'aitu Muhammadan. Muhammadan. Di jazam atau di rofa? Apa? Di? Apa? Di nasab. Suaranya saudara. Bukan mulutmu. Di nasab. Kenapa bisa? Karena fathah. Dipahami ini? Saya bilang tadi, marortu bi Muhammadin. Bi Muhammadin. Apa ini? Di apa ini tuh? Di jar. Dari mana tuh bisa pastikan? Apa? Adanya kasroh itulah tandanya. Kita baca surah Al-Ikhlas. Ya. Misalnya saya bilang, kul huwallahu ahadun. Allahu apa? Ropa. Kenapa? Dhammah. Kan begitu? Dhammah. Ahadun? Ropa. Kenapa? Dhammah. Lam yalid. Itu yang saya mau itu.
Lam yalid. Kenapa ini? Ya? Bukan rofa. Kenapa bukan rofa? Karena rofa tandanya apa? Dhamma, bukan dhamma. Kenapa bukan nasab? Tandanya fathah, bukan juga. Kenapa tidak jer? Tandanya kasro, bukan. Berarti sisa satu pilihan. Jazm. Kenapa jazm? Sukun. Nah, kalau ada sukun namanya dijazm. Sudah jelas ini? Sudah jelas ini? Dari kata yang telah lewat yang kita pelajari, itu yang berubah seperti ini itu hanya ada dua. Hanya ada pada al-ism dan hanya ada pada al-fi'il. Huruf tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Jadi huruf itu satu kali belajar. Kalau antum dapat misalnya min. Min ya, min. Saya tahu itu huruf. Oh berarti pasti akan sukun selama-lamanya ini. Karena min tidak masuk dalam perubahan kata. Paham kan? Huruf. Jadi al-harfu tidak masuk dalam bab i'rab. Dipahami ini? Yang masuk dalam bab i'rab hanya dua dari jenis yang kita pelajari sebelumnya. Yaitu isim dan apa? Fi'il. Isim dan fi'il. Paham ini? Dipahami dulu ini? Isim kalau dia berubah maka hanya tiga. Tidak ada jenis keempat. Isim kalau berubah maka hanya bisa dirofa, nasab, jer. Isim tidak akan pernah disukun. Jadi kalau antum baca sukun isim, salah. Karena isim perubahannya cuma rofa, nasab, jer. Fi'il juga kalau berubah, tiga juga. Jadi tidak ada kata itu berubahnya 4. Tidak ada kata dalam bahasa Arab. Perubahannya cuma 3. Fi'il kalau berubah maka bisa dirofa, bisa dinasab, dan bisa dijazm. Jadi tidak ada jazm pada isim. Tidak ada jer pada fi'il. Jadi fi'il tidak ada kasro. Makanya tanda isim apa? Kasro. Karena fi'il tidak bisa dikasro. Antum paham ini? Jelas ini? Jadi kalau fi'il berubah hanya bisa rofa, nasab, jazm. Isim kalau berubah hanya bisa rofa, nasab, jer. Tidak ada jazm pada isim dan tidak ada jer pada fi'il. Paham ini? Dipahami dulu nih. Ini awal dalam pembahasan i'rab. Iya, pengertian i'rab dan jenis i'rab itu pendahuluannya. Itu pendahuluan dalam tahap kedua ini. Kita baca anwa'ul i'rab, jenis-jenis i'rab. Jenis-jenis i'rab. Pertama ar-raf'u, rofa. Itu jenis pertama dan tertinggi dalam harokat bahasa Arab. Karena harokat tertinggi paling tinggi rofa. Karena dhammah. Ar-raf'u huwa tagyirun maksusun alamatuhu dhammatu au ma naba anha. Rofa itu perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Itu dibilang rofa. Kalau saya bilang ini kata di rofa, ini kata marfu, tidak keluar dari tanda dhammah atau pengganti dhammah. Iya. An-nasbu nasab huwa tagyirun maksusun alamatuhul fathatu au ma naba anha. Dia adalah perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Hafal baik-baik masing-masing dari setiap jenis dan artinya. Nasab adalah perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Al-jar, jenis ketiga jar. Huwa tagyirun maksusun alamatuhul kasratu au manaba anha. Dia adalah perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah kasro atau apa yang menggantikannya. Itu dibilang jar. Iya. Al-jazmu, jazm. Huwa tagyirun maksusun. Dia adalah perubahan yang dikhususkan. Alamatuhus sukun. Tandanya adalah sukun. Au manaba anhu atau apa yang menggantikannya. Ini 4 jenis. Pahami
dan hafal ciri masing-masing. Supaya tidak ketukar nanti antum bilang, rofa atau nasab? Nasab, padahal rofa. Paham tak? Rofa atau jer, antum bilang jer, padahal rofa. Dipahamkan? Jadi harus hafal rofa itu cirinya apa. Oh, ciri rofa adalah dhammah. Atau nanti apa yang menggantikan dhammah. Ciri nasab adalah fathah. Atau apa yang menggantikan fathah. Ciri jer adalah kasroh. Atau apa yang menggantikan kasroh. Ciri jazm adalah sukun. Atau apa yang menggantikan sukun. Sebenarnya gampang. Kalau antum mau ingat ya. Harokat itu kan ada 3. Paling tinggi dhammah. Itu harokat tertinggi. Anak tangga ini. Tangga. Iya, tangga teratas itu punyanya dhammah. Tangga kedua itu punyanya fathah. Tangga terakhir itu paling bawah. Punyanya kasroh. Paham kan? Rofa, kalau antum buka kamus artinya yang tinggi. Nasab, kalau antum buka kamus artinya yang tengah. Jer, kalau antum buka kamus, dia itu yang di bawah. Khofat, yang direndahkan. Yang paling bawah. Iya. Terus sukun apa? Sukun tidak masuk di harokat. Sukun itu maknanya adalah jazm, artinya makna jazm adalah ya kotak. Yang terputus. Nah, makanya kalau sukun putus. Muhammadun, Muhammad. Putus. Paham ini? Ini perkara saya sudah jazm. Apa artinya? Hah? Saya sudah putuskan. Dipahami nih? Kalau antum mau ingat, bisa juga dengan secara bahasa. Jelas ini? Iya. Setelah itu, secara istilah nahwu, ada di buku ini. Rofa perubahan khusus tandanya dhammah atau penggantinya. Nasab perubahan khusus tandanya fathah atau penggantinya. Jer perubahan khusus tandanya kasroh atau penggantinya. Jazm perubahan khusus tandanya sukun atau penggantinya. Jelas ini? Mudah sekali ini insya Allah, tinggal dipahami saja. Setelah itu kesimpulan tadi yang saya tunjuk-tunjuk itu ada di buku. Walil asma'i min dalika. Untuk isim dari hal itu. Untuk isim dari hal itu. Tadi 4 itu. 4 itu untuk isim siapa? Ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Itu untuk isim. Rofa, nasab, jer. Wala jazma fiha. Tidak ada jazm padanya. Ingat, tidak ada jazm pada isim. Jadi jangan isim dibaca jazm. Dipahami ini? Tidak ada jazm pada isim. Walil af'ali min dzalika. Untuk fi'il dari hal itu tadi. Yang 4 tadi. Untuk fi'il. Ar-raf'u, rofa. Wan nasbu, nasab. Wal jazmu, jazm. Wala jarro fiha. Tidak ada jer padanya. Jadi tidak ada jer pada fi'il. Dipahami ini? Paham i'rab dan jenisnya? Aman. Ini untuk tahap awal. Untuk lebih dalam, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Hah? Rofa sama marfu, sama. Rofa, marfu itu artinya dirofa. Hah? Iya, ini kata marfu. Atau rofa ini kata di rofa. Tidak ada bedanya sebenarnya. Karena rofa itu masdar, kalau kita sudah belajar sorof nanti. Tapi kan sulit dikatakan sekarang. Rofa itu masdar, bermakna maf'ul. Nah, makanya jangan dulu. Makanya saya bilang tadi atau saja. Supaya kalau kita dengar istilahnya kita tidak bingung. Apalagi ini. Begitu tak? Jadi saya langsung kasih saja tanpa mengasih tahu ini. Saya langsung bilang rofa atau marfu. Memudahkan saja. Nanti di atas kita akan tahu itu. Ada lagi? Jadi otomatis itu di buku dasar memang dimaklumi kalau antum banyak pertanyaannya. Itu hal yang dimaklumi. Iya, karena penasaran tinggi, mau tahu, iya, dimaklumi itu.
tinggal guru saja yang dijelaskan atau tidak. Sudah saatnya atau tidak. Begitu saja nanti. Tinggal antum melihat ini kalau dijelaskan dia paham atau tidak. Paham dah? Ada? Silakan. Maksud dari atau apa yang menggantikannya. Misalnya nanti saudara, karena antum bertanya ini. Misalnya antum dapat kata ja'a rojulani. Ja'a rojulani. Di sini ada dhammah. Ada penyakit ja'a, penyakit rofa. Rojulani, bukan rojulanu. Ada dhammah di situ. Ada dhammah. Padahal ini marfu, kan ini penyakit rofa yang sudah kita kenal sekarang. Nah, ini ja'a kan penyakit rofa. Nah, kalau itu adalah penyakit rofa, berarti ini kata di rofa karena penyakit mempengaruhinya. Di rofa kan ada tanda dhammah? Tidak ada. Berarti di sini tandanya adalah pengganti dari dhammah. Apa itu? Sabar, hari Senin. Nah, yang penting tahu dulu rofa itu apa. Nah, rofa itu apa? Iya kan? Ada lagi? Angkat tangan kita dari tadi begini. Hah? Enggak aja. Hah? Iya, yang penting dhammah. Dhammahnya 2, 3, 4. Oh, tapi cuma 2 ya. Yang penting dhammah. Mau dhammahnya 2 atau 1. Pokoknya kalau dhammah, rofa. Anda? Kalau dhammatain kan tanwin namanya. Tanwin. Fathatain tanwin. Kasrotain tanwin. Itu kan namanya tanwin. Yang kita jadikan tanda adalah dhammahnya. Bukan tanwinnya. Tanda? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada, alhamdulillah. Iya, kita cukupkan hari apa ini? Kamis. Maksudnya? Iya, hari Kamis ini. Berarti tunggu hari Senin. Dah, jangan hidup santai. Supaya nanti di murojaah. Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta